Action. Selamat malam. Selamat berjumpa lagi di dunia mistis. Perkenalkan dulu, saya bernama Eyang. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya yang benar-benar terjadi di luar batas akal normal. Tetapi sebelumnya kita harus ingat bahwa kita itu memang ada dua alam, dan kita bisa terima atau tidaknya tergantung dari hati dan sudut mata. Malam ini saya menceritakan tentang misteri yang berhubungan dengan binatang, tetapi binatang itu bukan nyata, tapi memang hasilnya nyata. Di sini saya menceritakan tentang sebuah binatang yang bernama kecoa. Awal mulanya yang menjadi mistis buat saya, dan hingga sampai ini dibilang bukan trauma ya, tetapi terbayang terus. Mari kita ikutin ya jalan ceritanya. Suatu hari saya tinggal di sebuah kontrakan. Saya tidak akan menyebutkan di mana, tapi itu daerah Bandung. Saya waktu itu cari kontrakan itu susah, tapi ada orang yang menunjukkan ke tempat situ. Akhirnya saya pindah ke sana. Rumahnya memang lumayan kecil, tapi bisa kita di situ adem ya, adem, enak gitu untuk berkumpul. Dan tempat saya kerja pun tidak jauh, hanya sekali kendaraan sana. Hari pertama aku tinggal di situ. Pagi-paginya itu seperti biasa, layaknya rumah seperti biasa. Adem, seperti itu kita kumpul. Nah, menjelang maghrib, setiap menjelang maghrib dan maghrib yang pertama itu, rasa bulu kuduk saya berdiri. Tapi saya nggak berpikiran yang negatif. Mungkin saya capek atau apa gitu. Yang akhirnya saya cuek aja. Hari kedua juga sama, mengalami seperti itu. Hari ketiga mulai ada jawaban satu. Waktu itu kan rumah kontrakan kita kan tingkat ya. Yang di bawah itu ruang keluarga dengan dapur. Yang pasti satu ruangan itu. Jadi ruangan tidur di situ, yang di pojok itu dapur. Saya waktu itu kalau sudah malam kita naik ke atas, ruangan bawah tuh kosong. Tetapi setiap saya matikan, itu semua perabotan bunyi. Kayak kehidupan manusia. Ada yang masak, ada yang cuci.
yang bikin saya ngeri, ada yang nyapu tetapi pakai sapu lidi. Ya saya pikir itu tetangga sebelah, malam-malam seperti itu. Nah esokan harinya juga saya pagi-pagi menanyakan, yang kebetulan itu yang punya rumahnya itu yang saya kontrak ke rumahnya. Dan posisinya rumah itu, karena kita cari nggak ada, posisinya rumah itu miring ke belakang, lantainya miring, jadi nggak datar. Layaknya rumah-rumah kan datar, ini miring ke belakang. Setiap saya nyimpan perabotan itu dia ngelinding gitu ya. Nah, ini aku pagi itu iseng lah tanya gitu, semalam kok kerjanya malam ya, beres-beres atau apa? Tetangga bilang enggak, saya dari jam 8 tidur, kata yang punya kontrakan. Karena apa? Karena suaminya kan di pasar ya. Akhirnya aku bengong sendiri nih, lantas siapa gitu kan, lantas siapa? Sedangkan di depan rumah saya itu ada pabrik ya, aku nggak usah tahu dulu, nggak akan sebutin pabrik apa, ada pabrik gitu. Nah sesudah itu aku pergi kerja ya, dengan beribu pertanyaan atau beribu di sini yang aneh. Jadi semalam itu suara apa yang seperti itu? Ayo kerja. Dan seperti rutinitas seperti itu saya pulang ke rumah. Itu hari yang kelima. Hari kelima itu mulai ada kejadian lagi. Saya pulang, saya simpan kantong, saya duduk di meja makan, saya mau makan. Tanpa disengaja, saya itu ngelihat pertama itu ada binatang kecoa. Dia jalan satu, pas itu di pinggir saya. Ketika itu kan meja makan arahnya seperti gini ya. Saya duduknya ke pinggir seperti ini. Ini kecoa arahnya dari sini. Dia jalan satu, tapi satu, dua, tiga, terus. Tapi dia dengan berduyun-duyun seperti semut. Masukin ke pinggir apa tuh? Lemari. Ke pinggir lemari. Ke bawah aku lihat, aku kaget. Kaki aku sempat gini. Ini kecoa banyak banget ya. Dia ke kolong. Berjalan banyak. Aku lihat, kemana itu kecoa? Ternyata itu kecoa berhentinya di pojok tangga. Yang di tangga itu kompor saya, tempat masak saya. Berhentinya di situ. Aku lihat di situ. Aku perhatiin dia nggak muncul lagi. Berakhirnya di situ. Pikir aku di sanalah sarangnya. Aku udah nggak berpikir apa-apa. Nah aku bergegas, aku sudah beres cepet karena yang ngeri lah gitu kan. Namanya binatang satu pun udah geli gitu ya. Ini banyak gitu. Terus bulu kuduk tuh nggak diam gitu. Seperti ada apa gitu. Kayak di ruangan itu bawaannya kayak serem gitu ya. Padahal itu lampu terang. Akhirnya aku bergegas lah mandi. Karena anak-anak aku ya udah pada tidur ke atas. Aku tidur ke atas. Seperti biasa, aku matiin lampu. Selangnya itu 10 menit. 10 menit itu. Di bawah itu sudah mulai yang terdengar itu masak. Trek. Nyucinya itu tahu nggak? Kayak orang-orang dulu pakai tempat gitu. Yang buat nyuci srek. Itu jelas banget. Kehidupan di bawah itu terdengar banget. Seperti ada ke depan. Kalau dibilang tetangga, itu suaranya udah beda ya, nggak jelas. Ini kayak di bawah. Sapu lidi selalu ada, kayak nyapu. Nyapu itu nggak pakai sapu suara lidi. Kayak nyapu kita di luar. Aku perhatiin, jelas. Kok merinding ya? Aku ini lagi. Aku nyalain. Aku iseng. Aku nyalain. Aku matiin, bukan nyalain ya.
mati ya. Aku nyalain, aku udah nyalain, berhenti. Lah, kok berhenti? Ya aku berpikirnya positif lagi. Kira tetangga yang sebelah bilang gitu ya, mungkin aku keganggu dengan aktivitas dia. Pikir aku kan gitu. Oh, aku juga sama berpikirnya. Oh, tetangga kali kaget. Karena kita satu dinding ya, cuma sekat dinding. Dinding tangga itu yang sebelah itu, yang punya tetangga itu, dia dapur sama kamar mandi. Tapi ya itu aktivitasnya kedengar. Ya akhirnya aku matiin lagi. Aku tidur. Tapi aku belum sempat tidur, terdengar lagi suara itu. Aku bangun. Aku sampai gak bisa tidur semalam itu. Ini aku di situ udah hari itu hari yang kelima, keenam. Akhirnya besoknya juga sama lah rutinitas seperti itu. Kejadian itu terus berulang sampai mungkin 2 minggu aku mengalami seperti itu. Kecoa seperti itu. Tambah sini kecoa banyak. Nah, akhirnya aku pikir aja, kecoa banyak seperti ini. Ya akhirnya aku solusinya apa? Karena kaget, karena jijik, karena geli itu yang membuat aku itu emosi ya. Emosi. Karena itu jijiknya itu sampai ini nih, bulu kuduku nggak kerasa gitu ya. Akhirnya gini, udah. Saat aku di perjalanan, aku dalam otak gini, oh iya, aku akan ngedidihin air, rebus air buat bunuh itu kecoa. Akhirnya aku dalam jalan itu aku berpikir mudah-mudahan hari ini aku nggak ketemu kecoa itu. Tapi apa? Aku saat masuk pintu itu kecoa sudah ada, kayak nunggu. Itu nunggunya di balik pintu. Aku masuk, tutup pintu, kecoa di balik pintu sudah ada, tapi belum banyak. Ada 7 waktu itu kecoa tuh ya. Aku pikir kecoa biasa gitu ya. Udah. Ya udah, aku jerangin air, aku simpen kantong, aku nyalain kompor, jerangin air, 1 panci aku besar ya. Karena pikir aku mati lah itu. Akhirnya aku nyalain, aku diam, aku makan itu mata aku nggak diam. Aku ngeliat kecoa itu masih di pojok. Aku baru makan 2 suap, dia mulai banyak. Gak tahu arahnya dari mana itu kecoa. Aku pikir, aduh, udah greget gitu ya. Udah greget. Pengennya itu kecoa cepet jalan. Akhirnya kecoa itu banyak. Kayak duyunan semut gitu ya. Yang satu tadinya 1 barisan gitu, ini sampai 3 barisan. Yang anehnya, kecoa itu berjajar. 3 barisan. Berjajar. Enggak seperti layaknya kecoa 1, 2 gitu. Enggak. Dia berjajar 3 barisan gitu. Dia sejajar. Aku lihat ya. Aku ikutin kemana. Aku lirik matanya ke belakang, ke tempat yang sama. Aku ke bawah gini. Kaki aku sampai diangkat. Akhirnya dia udah sedikit nyampe lah ke pojok. Tetapi belum ke bawah tangga. Dari pojok situ aku cepat ngambil air pelan-pelan. Aku siramin pas kecoa di situ. Aku bilang syukurin gitu ya. Besok kamu nggak ada lagi. Sekarang kamu mampus sekarang. Awas kalau besok gitu lagi, aku akan seperti itu. Aku sampai gitu ya. Aku tenang. Udah, aku makannya nggak jadi ya. Baru 2 suap itu karena jijik ya. Jijik lihat binatang seperti itu. Akhirnya udah aku mandi lah. Seperti biasa, naik ke atas, aku matiin. Saya pikir kalau hari ini nggak ada terjadi sesuatu apapun, ada kecoa ya, tapi ini aku matiin. Dan sama seperti hari malam-malam kemarin itu, kejadian itu sama juga. Seperti suara bising gitu. Satu lagi, dari suara yang nyuci itu, satu lagi ada yang baru. Suara langkah kaki. Di ruangan bawah itu seperti orang sibuk gitu. Aktivitas masak, suara kaki itu, langkah kaki itu banyak. Saya pikir ini apa?
ini saya diam di rumah apa? Apakah rumah ini rumah apa? Saya berpikirnya negatif ya. Mungkin rumah itu ada sesuatu, mungkin rumah itu ada perjanjian atau apa. Tapi saya tepis ya, saya tepis. Saya berpikiran positif ya. Saya tidak mau berpikiran menilai orang lain seperti itu. Rumah saya di sini hanya tinggal gitu kan. Saya hanya menyewa. Hanya aku nyalain lagi. Dengar, nggak ada itu. Aku matiin lagi, ribut lagi seperti itu. Yang akhirnya setiap malam aku nggak pernah matiin lampu bawah. Aku nyalain. Itu nggak ada suara ya. Nggak ada suara itu. Aslinya tuh nggak ada suara. Nah, untuk hari-hari seterusnya seperti itu ya. Dan itu kecoa tetap seperti itu. Aku lakuin setiap hari, kecoa siram. Itu kecoa setiap hari. Bayangkan, setiap hari saya ngebunuh kecoa itu dapat 1 baskom. Bukan baskom sebesar gini, baskom gede. Ih, ngerinya luar biasa. Saya ngeri banget itu. Tiap hari saya tuh. Anak saya pun sampai jijik ngelihatnya tuh. Tiap hari saya harus ngebunuh kecoa seperti itu. Saya buang. Saya marah ya sama rumah tuh ya. Saya pengen marah. Ini pantesan nggak ada yang mau tinggal sini. Karena mungkin jorok gitu kan. Ada sarangnya. Saya pengen ngebunuh sarangnya. Tapi di bawah tangga itu nggak ada. Nggak ada apa. Bolong apapun. Saya cari nggak ada. Nggak ada. Saya ini apa? Nah, saya belum dapat jawaban. Cuma saya, ya Allah, mudahan saya dapat jawaban seperti apa, gitu kan? Solusinya seperti apa? Harus seperti apa? Tiap hari, selama 1 bulan saya ngebunuh kecoa sebanyak itu tiap hari. 1 baskom saya buang setiap hari. Saya harus ngebunuh dengan air panas. Di hati saya timbul, ya Allah, saya harus ngebunuh binatang itu. Kenapa saya harus ngebunuh? Karena saya jijik. Timbul dari saya tuh. Ya akhirnya ada satu malam kejadian yang sangat mengerikan. Mengerikan bagi saya, mungkin yang mendengar cerita saya juga merasa ngeri kalau mengalami hal seperti saya. Suatu hari saya pulang kerja dengan kejadian yang sama. Saya nyiram lagi, mati kan. Ya udah, saya belum sempat mandi apa-apa, saya ngedengar teriakan anak. "Mah, hujan! Mah, hujan!" Aku lari, bergegas. Oh iya, bunyinya peletak-peletak. Hujan seperti apa? Peletak-peletak. Lari keluar saya di lantai atas. Itu kan ada pavilion ya, tempat untuk menjemur. Saya lari. Tapi apa coba? Saya lari keluar, ada gerombolan hitam dari arah sebelah sana. Tahu ya arah apa gitu waktu itu. Pokoknya arahnya sebelah sana aja. Itu kayak lebah terang gitu ya, bergerombol gitu. Saya tahu dia kayak mau ke saya gitu. Saya lihat, bukan hujan ini. Wah, dia nyerang saya. Saya tutup pintunya. Aduh ngeri. Plak, 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 plak. Bunyinya itu pintu. Ya Allah, Allahu Akbar. Saya ngejerit. Apa? Kaca semua penuh dengan kecoa. Gak ada satu selap pun. Dia berjejer. Udah berjejer itu, Masya Allah, Allahu Akbar. Saya pikir apa ini? Yang lebih ngeri, itu kan pintunya tuh ada segini ya, ada bolong segini. Pintu atas tuh ada sebolong. Si kecoa itu masuk ke situ. Jadi yang di dinding itu, yang di kaca luar itu, sama di pintu dia masih. Saya ngelihat itu kayak tirai hitam gitu kan. Tirai hitam tapi geli gitu ya. Lihat gininya gitu ya. Ininya geli gitu. Dia masuk itu kayak air mengalir keluar gitu. Gitu ya. Saya kaget. Saya sampai anak saya jerit-jerit waktu itu. "Mama di kamar. Mama." Aku dengan gemas merinding, itu merinding. Asli aku merinding luar biasa. Aku cari sapu lidi. Aku prak. Itu mati. Emang kecoa mati ya. Cok.
ke kamar anak saya itu sampai ke ini kan dulu kamar anak saya itu pakai ranjangnya ranjang kerok gitu ya. Dulu tuh zaman dulu ranjangnya kerok yang besi itu ya. Ada tangganya dari sini ini. Si kecoa itu ke pinggir-pinggirnya ngerayap. Anak aku sampai ketakutan. Aku pukul terus di situ terus aku gitu. Semua gitu. Subhanallah, apa coba yang terjadi? Kecoa aku matiin, saya ngelihat mati, lihat bangkainya, tapi ketika itu gak ada satupun yang mati, gak ada. Ya Allah, apa ini? Apa? Aku sampai stres ya, dialamin di situ. Itu saya ngontrak itu udah di situ udah 3 bulan lamanya seperti itu, stres kepala aku. Mau pindah, kami nggak punya uang ya. Akhirnya saya nekat. Saya memang harus jodoh saya di rumah itu. Dan saya akan membuka takbir gitu. Apa yang terjadi dalam rumah itu, apa gitu ya. Saya semalam itu sudah kejadian itu. Saya terus minta sama Allah. Apa? Ya Allah, tolong perlihatin ke saya. Apa itu binatang yang kau utus? Atau itu jin atau apa? Aku gak berpikiran jin ya. Cuma aku berpikiran kecoa. Tapi kenapa kecoa ketika aku mati gitu, ada bangkainya, tapi ketika itu juga nggak ada yang aku pukul. Kalau yang aku siram dengan air, ada satu baskom itu. Tetapi yang dipukul tuh nggak ada. Akhirnya, aku pengen cepet-cepet, cepet pagi lah. Akhirnya pagi-pagi sekali itu ya. Ya sekitar jam setengah enam. Kebetulan di tempat saya ngontrak itu ada tetangga yang ya usianya tua, terus dia penduduk sana yang mungkin tahu ya seperti apa. Aku pura-pura belanja di sana. Aku tanya, Mak, saya bilang gitu, boleh nggak saya tanya gitu? Ya Neng, ada apa? Tapi Mak, maaf ya kalau pertanyaan saya ini sekiranya berbelok atau seperti apa. Enggak Neng, seperti apa? Ya aku ceritain dari awal sampai akhir seperti itu. Lah kata si Ima, astagfirullah, cina gitu. Emang kenapa Mak? Aku kaget. Dia bilang astagfirullah. Kenapa Mak? Neng, kamu jangan dibunuh. Dia bilangnya pakai bahasa Sunda. Neng, cucung kecoa itu cucung ya. Neng, cucung eta engke mah entong di paehan deui. Ya kalau kata bahasa Indonesianya, jangan bunuh lagi gitu ya. Terus saya bertanya, Mak, kunaon gitunya. Ulah Neng, cenah gitu. Terus saya tuh bilang gitu kan, minta solusinya seperti apa, karena tiap hari seperti itu saya stres, saya mau pindah. Tapi si Ma itu jangan pindah Neng, cenah. Jadi si Neng teh saya itu udah enak. Nah mungkin untuk kelanjutannya ya, nanti saya cukupkan dulu di sini dulu ya. Mungkin nanti ada episode kedua mencari cenaya ya. Sekarang saya akhirin di sini dulu. Tapi ingat ya, kita harus tahu hidup kita ada di dua alam, alam nyata dan alam gaib. Kalian harus tahu. Selamat malam.